RF 송신형 VOX 도청기입니다. Kartu memori yang Hyunwoo pulihkan ke pusat elektronik forensik kini telah berhasil diperbaiki, di mana dalam video itu terdapat Daehi, kakak ipar Hae-in, yang sedang menaburkan beberapa umpan di tempat kejadian area terlarang untuk memancing seekor babi hutan. Kini diketahui Daehi ternyata juga menjadi salah satu orang yang terlibat dengan Ensom untuk mencelakai Hae-in. Entah rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun, kini Ensom dan Daehi terlihat sedang menggeledah ke suatu ruangan untuk menemukan sesuatu. Ensom menemukan beberapa foto album Hyunwoo dan Hae-in. Daehi memastikan jika mereka berdua memang masih saling mencintai. Namun, keduanya tak sadar. Oleh karena itulah, mereka selalu saling berdebat. Jadi, jangan bermimpi jika ia akan menemukan sesuatu yang buruk tentang Hyunwoo, apalagi mengusirnya. Grace mengawasinya selama 3 tahun, tapi ia tak pernah menemukan apapun. Tak lama, Ensom menemukan sebuah berangkas yang diduga adalah milik Hyunwoo. Dia yakin akan menemukan keburukan Hyunwoo dari itu. Grace kini mencoba bekerja sama dengan sekretaris Hyunwoo. Dengan koneksinya, ia menanyakan kepada sekretarisnya alasan Hae-in dan Hyunwoo pergi ke Jerman. Namun mereka tak mendapatkan informasi apapun. 아니 두 분 다 갑자기 예정이 없던 해외 일정인데 아니 근데 얘들 Hubungan Hae-in dan Hyunwoo kini benar-benar mulai membaik. Mereka kembali diliputi roman kasmaran. Hae-in menceritakan beberapa hal yang ingin ia lakukan kepada Hyunwoo. Pertama, ia tak ingin siapapun memadakan peringatan untuk kematiannya. Alangkah baiknya jika Hyunwoo memikirkan dirinya sambil minum anggur di tempat indah memakai tas Herstina, sambil menuliskan kata-kata manis. Ia berharap Hyunwoo juga bisa bersedih atas kepergiannya. Hyunwoo menghentikan pembicaraan Hae-in. Ia tak habis pikir dengan perkataannya. Hae-in mengungkapkan rahasia jika wasiat yang ia tulis sebelum menikah adalah perintah dari ibunya. Kini ia berencana untuk merevisi wasiat itu. Hyunwoo mengizinkan apapun yang Hae-in ingin lakukan. Namun itu akan terjadi saat Hae-in telah sembuh. 슬퍼하는 건 싫고 있다고? 내 장례식장에서 Sonhwa sedang mengurus ginseng liar berumur 100 abad untuk diberikan kepada Sochul demi kesehatannya. Bomja memohon kepada kakaknya tersebut untuk menjual ginseng itu, di mana ia berencana untuk memberikannya kepada Hae-in. Sochul tampak heran karena Hae-in sudah sehat dan kuat. Ia tak perlu ginseng itu. Bomja mengelak jika Hae-in juga bisa sakit. Ia meminta agar Sochul bisa membagi 2 ginseng itu. Namun Sochul menolak. Bomja kesal dan berteriak. Bomja begitu menyayangi dan mengkhawatirkan Hae-in. Ia selalu menangis saat diingat-ingat Hae-in. 이거 산삼. 그냥 산삼 아니고. 내가 처먹었으면 그만 처먹어 이 새끼야! Meskipun mereka telah mengungkapkan perasaan satu sama lain, Hyunwoo dan Hae-in masih terlihat canggung di beberapa momen tertentu. Pada malam itu, Hyunwoo berhasil menghilangkan ketegangan di antara mereka. Keduanya memastikan jika malam ini dan selamanya mereka tak akan tidur terpisah lagi. Hae-in bercerita jika ia sangat benci dengan suami yang mengincar harta warisan sang istri. Dikala sang istri itu temas sekarat, Hae-in tak memungkiri jika ada seorang rekannya yang seperti itu. Hae-in memastikan jika Hyunwoo adalah suami yang berbeda. Ia bersyukur diberkati seorang suami yang baik. Dari beberapa usaha dan perhatian yang diberikannya selama ini, ia yakin jika Hyunwoo tak akan melakukan hal demikian. Hyunwoo terlihat tegang saat mendengarnya, karena Hae-in tampak sarkas dan memanjam saat mengatakan itu. Kemudian dengan manis saat tengah malam, Hyunwoo berdoa di gereja untuk memohon kesembuhan bagi Hae-in. Yayasan Laboratorium sangat berterima kasih atas dana yang disumbangkan Hae-in untuk penelitian, karena banyak orang yang terbantu atas amal itu. Namun sepertinya penelitian untuk pengobatan Hae-in terlihat bermasalah. Hyunwoo mengancam jika ia akan melakukan gugatan karena yayasan itu dianggap telah menipu. Dokter lalu setuju jika ia akan meningkatkan sel darah putih Hae-in dengan injeksi. Namun jika tak berhasil, pihak yayasan tak akan bisa melakukan apapun. Hyunwoo dengan telaten mengurus permasalahan itu.
Ia menyarankan agar Hai-in makan protein dengan cukup sebelum melakukan injeksi sel darah putih. Ensong dan Grace mengetahui jika Dae-hee telah tertangkap di kamera CCTV. Ensong terlihat mendatangi elektronik forensik untuk menghapus jejak video tersebut. Grace mengingatkan Dae-hee untuk lebih waspada, apalagi ia sering tertangkap kamera CCTV rumah Queen saat sedang merokok maupun mabuk-mabukan. And obviously will make the headline of the day. 상식 아닌가? 언제부터 그런 게 상식이야? 이거 봐. 뭘 도와드릴까요? 맞아요. Grace memberitahu kepada Son Hwa jika ia tak sengaja telah mengatakan tentang surat wasiat kepada Hyun-woo. Grace curiga karena semenjak saat itu, Hyun-woo selalu membuat masalah di kantor, bahkan ia berani menghambat rencana bisnis Sochul di hadapan ketua Hong. Son Hwa berhasil terpengaruh dengan perkataan itu. Sementara itu, Sochul terlihat frustasi karena ketua Hong terus saja memperhitungkan terkait rencana mistisnya. Ketua sangat percaya saran Hyun-woo. Ia akan selalu hati-hati dan teliti dalam mengambil resiko. Di masa lalu, Hai-in, Dae-hee, dan Eun-song pernah berinteraksi semasa mereka masih kanak-kanak, di mana saat itu Eun-song dengan sengaja menyundul kepala Sochul adalah sebuah bola. Hai-in berusaha membela dan berkata sarkas kepada Eun-song. Di samping itu, Hai-in juga terlihat mengintimidasi Sochul. Ia muak dengan kakaknya yang selalu cengeng. Dae-hee memperhatikan itu dari kejauhan. Ia lalu tampak menghampiri Sochul dan menenangkannya. Saat makan siang keluarga, Bomja tiba-tiba mengatakan jika ia mencurigai Gon-woo yang tampak tak mirip dengan Sochul. Lalu ketua menyinggung apakah Gon-woo telah melakukan tes DNA. Grace lalu memastikan jika berdasarkan hasil tes DNA, Gon-woo dipastikan 99% adalah anak Sochul. Sochul marah atas kecurigaan mereka. Ia lantas pergi dan membawa istrinya untuk ke kamar. 욕은 참아도요. 제 아내 우리 건우 건드리시는 거 못 참습니다. Sementara itu, Hai-in terlihat cemburu saat Hyun-woo mencoba digoda oleh salah satu wanita lokal. Hyun-woo berusaha memberi pengertian jika warga sini memang terlihat ramah, dan mungkin mencoba untuk menyapanya. Kemudian, Hai-in dan Hyun-woo tampak berkencan dan menelusuri beberapa tempat wisata di Jerman. Satu hal yang menarik perhatian Hai-in ialah permainan menarik keberuntungan. Awalnya, ia tak percaya akan permainan konyol itu. Namun akhirnya, Hai-in membeli permainan itu. Hai-in mendapatkan semanggi per daun 4. Itu artinya, ia akan mendapat keberuntungan selama 1 tahun penuh. Try your luck. Come get your luck. You're lucky for a whole year. So, Hai-in terkejut karena berat badannya naik 3 kilogram. Ia khawatir jika hal itu akan membuat wajahnya menjadi jelek. Hyun-woo meyakinkan jika Hai-in akan terlihat cantik dalam kondisi apapun. Ketika akan memasuki ruang perawatan, Hai-in bertemu seorang anak lelaki yang mirip dengan mendiam kakaknya. Ia lantas mengejar anak lelaki itu. Hyun-woo mencari keberadaan Hai-in. Saat ia dilaporkan oleh suster telah menghilang. Setelah 1 jam, rasa cemas itu memudar saat Hai-in ditemukan. Hai-in menceritakan semua yang ia alami kepada Hyun-woo. Saat umurnya 9 tahun, ia dan kakaknya menaiki perahu ketika liburan musim panas. Tanpa diduga, mereka mengalami kecelakaan misterius. Saat itu, Swan berusaha menolong Hai-in yang tenggelam. Ia berhasil selamat, namun Swan harus tewas dalam kejadian itu. Dari tragedi itulah hubungan Hai-in dan ibunya mulai merenggang. Hai-in pernah mendengar jika seseorang yang hampir meninggal akan dijemput oleh orang yang ia sayangi dalam bentuk malaikat. Baginya, hal ini adalah pertanda jika ia akan segera menjemput ajal. Hyun-woo meyakinkan jika ini adalah efek samping dari delirium saat ia melakukan injeksi, sehingga ia mengalami halusinasi. Hyun-woo memahami jika Hai-in tak mudah untuk melawan penyakitnya, namun ia harus tetap melewati itu. Hyun-woo tak bisa menghubungi Ju Song-page saat ia akan menanyakan memori yang ia pulihkan di forensik digital itu. Rupanya, kini Ju Song-page telah tutup tanpa alasan yang jelas. Ketua menerima kabar jika Pak Som, akuntan kepercayaannya, telah menggelapkan dana sebesar 13 miliar won. Ia terdetek menetapkan upah melebihi biasanya, bahkan melakukan manipulasi laporan keuangan. Ketua Hom khawatir karena kasus ini tentunya akan melibatkan dirinya. Ia memerintahkan untuk menutup rapat kasus tersebut.
Ketua akan berusaha mengungkapkan siapa yang dibalik pengungkap kasus ini. Ketua sangat syok saat ia menemukan alat penyadap di kamarnya. Kini rumah Queen dijaga ketat dan diperiksa setiap ruangannya. Detektif menemukan jaringan alat penyadap itu di kamar Hyunwoo. Perencanaan Song kini telah berhasil membuat Hyunwoo dipitnah dalam insiden itu. Terlihat Song juga dengan licik menaruh alat penyadap lain di balik lukisan yang ia berikan untuk Ketua Hong. Son Hwa menelpon putrinya untuk mengabarkan tentang kejadian semalam. Hae-in sangat marah karena Hyunwoo dituduh sebagai pelaku dalam kejadian ini. RF 송신형 VOX 도청기입니다. Di sini lain, Hyunwoo menyuruh Yang Gi untuk mengecek kamera dashboard di mobilnya yang telah terparkir di area Jungsong Tech. Ia ingin memeriksa situasi janggal sebelum toko itu resmi ditutup. Hae-in menyuruh Hyunwoo agar ia tak menerima telepon apapun dari keluarganya. Saat ditanya mengapa, Hae-in hanya beralasan jika ia tak ingin stres sebelum melakukan injeksi. Sementara itu, Bom Jia menerima kabar dari detektif jika identitas Seohee sebenarnya bernama Oh Sun-yong yang meninggal 30 tahun lalu. Ia ditangkap atas perzinahan sebelum meninggal. Ia bahkan melahirkan seorang putra saat di penjara. Ketua Hong sedang memeriksa berangkas Hyunwoo yang ia curigai. Ia sangat terkejut ketika menemukan dokumen kesepakatan perceraian dalam berangkas itu. Grace menyampaikan jika ia mencurigai Hyunwoo yang sering bertemu temannya Yang Ki yang bekerja untuk menangani kasus perceraian. Apalagi saat ini ia bekerja untuk Apollon, di mana firma hukum itu dimiliki oleh Ketua Yom yang merupakan rivalnya. Grace mencurigai jika file penyadap itu diberikan kepadanya. Hae-in ingin berdoa di gereja. Hyunwoo lantas membeli semua semanggi keberuntungan agar Hae-in bisa beruntung sepanjang hidupnya. Ia tertawa sumringah saat menemukan gembok cinta yang bertuliskan ia dan Hae-in saat dulu mereka memasang itu di jembatan ketika bulan madu. Ia lantas mengabadikan itu dengan memotretnya. Sementara Hae-in sangat terkejut saat ibunya mengirim foto surat perceraian yang Hyunwoo pernah buat. Hae-in bertemu dengan Hyunwoo di persimpangan lampu merah. Ia lantas marah dan melempar buket yang Hyunwoo bawa. Hae-in semakin kecewa saat Hyunwoo mengkonfirmasi jika surat itu memang ia sendiri yang membuatnya. 혜인아, 그거 있어. 내가 오다 봤는데. 아니라고 해. Dalam sebuah epilog diceritakan bahwa Hyunwoo adalah cinta pertama Hae-in. Ketika mereka masih PDKT, Hyunwoo selalu memberikan beberapa perhatian manis yang membuat Hae-in sangat bahagia. Seiring waktu, Hae-in mabuk asmara dan selalu memikirkannya. Ia bahkan sering memperhatikan dan mengikutinya dari mobil saat Hyunwoo terlihat tipus menuju rumahnya.